Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah dan sampai di Madinah, beliau disambut hampir seluruh warga Madinah, baik kaum muslimin maupun non-muslimin. Begitu meriah, Rasulullah disambut dengan iringan rebana dan sholawat badar. Seperti yang sudah diketahui, penduduk Madinah bukan hanya orang muslim saja, melainkan ada juga kaum Nasrani, Majusi, dan orang-orang kafir. Diceritakan ada beberapa pembesar kaum non-muslimin. Khilaf tentang jumlahnya, 2 atau 3 orang, yang mana heran dengan adanya keramaian tersebut. Kemudian mereka mendekati kerumunan dan bertanya ada hal apa gerangan. Warga banyak yang berkumpul berdiri di sepanjang jalan. Diberitahulah bahwa mereka sedang menyambut datangnya Nabi terakhir umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beberapa hari kemudian, para pembesar kaum kafir tersebut mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mereka pun bertanya, "Apakah benar engkau Muhammad?" "Ya, benar," jawab Rasulullah. "Apakah benar yang dikatakan orang-orang bahwa engkau adalah Nabi terakhir?" "Ya, benar," Rasulullah kembali menjawab. "Kalau engkau benar seorang Nabi, apa mukjizatmu?" Rasulullah menjawab, "Mukjizat itu ada untuk orang-orang yang tidak percaya atau tidak beriman. Bagi orang yang sudah beriman, mukjizat itu tidaklah penting." "Baiklah, kalau begitu, jika kamu memang seorang nabi, maka tanamlah biji kurma ini dan jadikan ia langsung berbuah." Sungguh tantangan yang bukan main. Memang dari awal tujuan orang kafir ini adalah untuk menjatuhkan atau membuat malu Nabi Muhammad di depan masyarakat Madinah. Masa tanam biji kurma langsung berbuah? Secara logika saja sudah mustahil. Namun, karena Nabi Muhammad adalah Nabi Allah, maka tiada gentar sedikitpun. Malaikat Jibril pun hadir dan memberitahu Rasulullah SAW bahwasanya biji kurma yang diberikan oleh orang kafir tersebut sudah direbus selama 10 hari lamanya. Coba kita bayangkan, secara ilmu manapun, pasti biji itu tidak akan bisa tumbuh kalau ditanam. Rasulullah pun tersenyum dan berkata kepada orang kafir tersebut, "Baiklah, meskipun kita tidak seiman, namun kita sama-sama hidup di Madinah. Alangkah baiknya jika kita tetap mempererat silaturahmi dan saling menghargai. Begini saja, kita tanam biji itu bersama. Aku yang menanam, kalian yang menyirami. Atau sebaliknya, kalian yang menanam dan aku yang menyirami." Sambil tertawa dalam hati, orang kafir itu pun menjawab, "Baik, engkau saja yang menanam dan kami yang menyirami." "Baiklah, sekarang kita istirahat dulu. Besok kita berkumpul lagi dengan masyarakat Madinah dan menanam biji kurma ini," kata Rasulullah. Keesokan harinya berkumpullah para pembesar kaum kafir dan Nabi Muhammad SAW serta masyarakat Madinah. Rasulullah menanam biji kurma yang diberikan oleh orang kafir. Kemudian orang kafir tersebut dipersilahkan untuk menyiraminya. Qadarullah, setelah disiram dengan air, biji kurma tersebut langsung tumbuh 1 jengkal. Para pembesar orang kafir pun kaget dan terheran-heran dengan kejadian tersebut. Begitu pula dengan masyarakat Madinah yang hadir menyaksikannya. "Sudah cukup untuk hari ini," kata Rasulullah. "Kita kembali lagi besok untuk menyiram pohon kurma itu." 1 hari berselang, pohon kurma kecil itu pun disiram kembali. Setelah disiram, pohon kurma kecil tersebut langsung tumbuh setinggi tubuh manusia. Para pembesar orang kafir dan masyarakat Madinah yang hadir pun dibuat kagum dengan peristiwa itu. "Cukup untuk hari ini, kita kembali lagi besok
untuk menyiram pohon kurma itu," kata Rasulullah. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul dan menyiram lagi pohon kurma yang sudah setinggi tubuh manusia itu. Kali ini, setelah disiram, pohon kurma itu langsung besar dan berbuah lebat, serta langsung matang. Tak seperti kurma pada umumnya, yang kalau berbuah matang berwarna kuning atau coklat kemerahan. Kurma ini berbuah berwarna hitam. Sontak kaget sekaligus kagum orang-orang kafir dan masyarakat Madinah menyaksikan peristiwa tersebut. "Silahkan dipetik dan dicicipi," kata Rasulullah kepada para pembesar orang kafir. Mereka pun langsung mengambil dan mencicipi kurma ajaib tersebut. Setelah dimakan, ternyata rasanya sangat manis dan lebih lumer dari kurma yang pada umumnya. Para pembesar orang kafir pun berdebat dengan suara pelan. "Hei, bagaimana mungkin biji kurma yang sudah kita rebus selama 10 hari, ditanam oleh Muhammad dan kita sirami, bisa menghasilkan buah yang semanis dan selembut ini dalam waktu 3 hari?" Setelah berdebat dengan rekannya, mereka pun bertanya kepada Rasulullah, "Hei Muhammad, mengapa kurma ini warnanya hitam, tidak kuning atau coklat kemerahan seperti kurma yang lainnya?" "Oh, itu karena biji kurma yang ditanam sudah direbus selama 10 hari hingga terlalu matang dan warnanya menjadi pekat." Mendengar jawaban Rasulullah, kagetlah para pembesar orang-orang kafir. Mereka bingung tiada kepalang. Ternyata Nabi Muhammad SAW mengetahui perbuatan mereka. Maksud hati hendak mempermalukan Nabi Muhammad di hadapan masyarakat Madinah, malah mereka sendiri yang malu dan terpaksa mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Begitulah kisah hikmah tentang kurma ajwa, yang mana disebut-sebut sebagai kurmanya Rasulullah, yang rasanya lebih manis, lembut, dan harganya pun juga lebih istimewa dibandingkan kurma yang lain. Wallahu a'lam bishawab.